Serangan Xiao Yan tampaknya telah menarik perhatian Mo Ying. Mo Ying hanya ingin menyerang Xiao Yan, tapi tiba-tiba api aneh di lengan Mo Ying menyala dengan hebatnya, dan Mo Ying meraung. Itu menimbulkan banyak kerusakan, tapi Mo Ying tubuh Canggung Ying tidak berdaya dengan api aneh ini. Dia buru-buru menatap Xiao Yan dengan mata tajam, dan matanya tampak melahap Xiao Yan dengan kebencian. "Tuan, nyala api sudah menempel di lengan hantu, apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" Ternyata tuannya, Raja Naga Emas, diam-diam baru saja memberitahu Xiao Yan bahwa selama nyala api itu menempel pada lengan hantu, selanjutnya diserahkan kepada tuannya, Raja Naga Emas. "Serahkan padaku selanjutnya, perhatikan baik-baik, meskipun api aneh Anda bukan api suci, itu tidak jauh berbeda. Dari apa yang saya lihat, api aneh Anda sama dengan api suci." Menahan diri, melihat Mo Ying dan Xiao Yan menjelaskan, "Serahkan kendali tubuhmu padaku untuk saat ini," Raja Naga Emas berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan segera memahami arti tuannya, dan tidak menghalanginya, membiarkan jiwa Jinlong mengendalikan tubuhnya. "Aku belum pernah bertemu dengan klan iblis mayat selama bertahun-tahun." Suara Xiao Yan tampaknya sedikit berbeda, dan kemudian dia tidak peduli dengan hantu besar di depannya. Napas besar perlahan terbangun, dan nafas hantu di depannya adalah satu di langit dan satu di tanah. Yueru di kejauhan tidak tahan dengan aura jahat yang memancar dari hantu besar ini untuk waktu yang lama, jadi dia pingsan, tapi untungnya Xiao Yi ada di sana untuk merawatnya. "Kamu semua adalah orang kuat di duniaku sebelum kamu hidup, sayangnya, kamu dibunuh oleh iblis, tetapi jiwamu masih didorong oleh iblis. Apakah kamu bersedia untuk subscribe channel ini sehingga bisa mendapatkan notifikasi episode terbaru? Kamu pasti ingat dengan jelas banyak luka yang disebabkan oleh ras jahat dari luar alam hingga ribuan jiwa di duniaku. Apakah kamu bersedia membantu para tiran dengan cara ini? Apakah martabat pria kuatmu memungkinkanmu melakukan ini?" Xiao Yan yang berbeda meraung pada bayangan besar di langit, memancarkan aura dan aura yang tidak kurang dari bayangan itu. Ketika Xiao Yan meraung kata-kata ini, hantu besar di langit menyerang Xiao Yan tiba-tiba berubah. Sosok hantu yang awalnya agresif ditutupi dengan banyak tubuh jiwa. Setelah Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu, ada jejak resonansi dari lubuk jiwanya. Raungan Xiao Yan yang tampaknya sederhana mengandung sejumlah besar kekuatan jiwa, yang secara langsung ditransmisikan ke kedalaman setiap jiwa yang diperbudak melalui kekuatan jiwa, sehingga jejak terakhir alasan di hati mereka dan martabat yang kuat langsung terstimulasi. Tidak didamaikan, banyak jiwa meraung dengan marah, seolah ingin mengatakannya. Banyak jiwa yang ditutupi sisik seperti hantu melawan dengan keras, berusaha menyingkirkan perbudakan hantu. Banyak jiwa terus membebaskan diri, seolah-olah sisik akan jatuh, tetapi sosok hantu itu juga tahu tentang situasi ini dan mengeluarkan raungan panjang, dan jiwa-jiwa yang hendak membebaskan diri langsung dikendalikan. Semakin banyak tubuh jiwa mulai membebaskan diri dan melarikan diri, meskipun mereka juga tahu bahwa bahkan jika mereka lolos dari perbudakan hantu, mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan. Tetapi perasaan diperbudak oleh iblis terasa sangat memalukan bagi mereka. Pria kuat mana yang mau? Tubuh jiwa melihat ke arah Xiao Yan satu demi satu, seolah-olah mereka meminta bantuan dari Xiao Yan, karena mereka tidak mau diperbudak oleh iblis. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Xiao Yan berdiri dan menepukkan debu di tangannya. Raja Naga Emas mengendalikan tubuh Xiao Yan. Alasan mengapa dia ingin membangkitkan rasionalitas dan keengganan jiwa-jiwa ini adalah untuk membersihkan hantu, dan biarkan jiwa-jiwa yang diperbudak ini melahap nanti. Dan bersiaplah, jiwa hantu besar di langit melawan dengan keras, dan sepertinya sisik akan jatuh, karena mereka juga tahu bahwa jika mereka tidak menolak kesempatan terakhir ini, mereka akan diperbudak oleh iblis selama sisa hidup mereka. Dia adalah pria yang kuat di dunia, bagaimana dia bisa didamaikan? Xiao Yan melihat hantu besar di langit yang merawat dirinya sendiri, mengangkat tangannya, dan dengan ringan menyentuh bagian atas kepalanya. Rusak. Sebuah suara keras datang dari mulut Xiao Yan.
saya melihat seberkas cahaya yang tampaknya kecil menyerang hantu besar di langit. Sinar cahaya yang tampaknya kecil itu sebenarnya mengandung kekuatan kuno dan menakutkan. Beberapa suara seperti ledakan datang dari atas kepala hantu, dan hantu yang masih berteriak di langit dan memancarkan aura jahat tiba-tiba diserang secara fatal oleh Xiao Yan. Karena pancaran cahaya, bayangan menjadi lamban sesaat, karena mata formasi hancur, jelas mayat iblis ini terpecahkan, hantu-hantu di langit bernanah, dan tubuh jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh yang tidak sedap dipandang. Mereka semua membungkuk kepada Xiao Yan, dan mereka sangat berterima kasih kepada Xiao Yan karena telah menyelamatkan mereka. Terserah kamu apakah kamu bisa menaklukkannya atau tidak. Setelah Raja Naga Emas selesai berbicara, dia mendapatkan kembali kendali Xiao Yan. Xiao Yan terlalu malas untuk terganggu oleh situasi yang hampir seperti pembantaian ini. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bayangan besar di atas. Dengan telapak tangannya, penguasa kuno api abadi muncul, dan segera menebas bayangan itu. Nyala api besar ratusan kaki meledak, langsung membelah hantu, mengungkapkan rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya terjerat di dalamnya, dan di ujung rantai itu, ada lampu jiwa yang tak terhitung jumlahnya tergantung. Melihat ribuan tubuh jiwa, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ke sudut matanya. Bajingan dari ras iblis ini sama seperti ras jiwa, mereka sepenuhnya mengambil keuntungan dari jiwa kuat orang lain untuk ditangkap dan ditelan, mereka sebagai makanan, atau sebagai penyedia energi untuk pengendalian mayat, sangat tidak manusiawi. Xiao Yan melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan angin kencang yang menakutkan bertiup seperti embusan angin. Pada saat ini, dia perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling dengan lemah dan kosong. Dia hanya menyatu dengan hantu dan menjadi gemuk dan menghabiskan sedikit kekuatan mereka, merasa bahwa rantai yang berasal dari jiwa terputus, dan akhirnya ada gelombang fluktuasi jiwa yang sangat gembira. Meskipun mereka tidak tahu persis kapan itu terjadi, mereka merasakan kebebasan. Berapa tahun, mereka dikurung seperti tahanan di ruang gelap tanpa sinar matahari, dan sekarang mereka terkunci dalam bayangan, dan terkadang bahkan kematian menjadi harapan yang boros. Ayo pergi, jangan biarkan iblis tertangkap. Melihat jiwa-jiwa yang hampir menangis karena ekstasi dan kegembiraan ini, Xiao Yan juga menghela nafas pelan. Di langit, jiwa yang tak terhitung jumlahnya tertanam, dan pada akhirnya, mereka semua berlutut ke Xiao Yan dan membungkuk padanya, tetapi tidak ada satu jiwa pun yang tersisa, tetapi menatap Xiao Yan dengan diam dan tidak bergerak. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya juga menyadari bahwa asal-usul jiwa mereka telah terkikis oleh iblis, dan tidak mungkin bagi mereka untuk kembali normal setelah keluar. Dunia dakian saya bertentangan dengan klan jahat asing itu. Saya harap para senior akan membantu saya. Anak itu harus melakukan yang terbaik untuk melindungi dunia dakian. Xiao Yan juga tidak bodoh, melihat tubuh jiwa yang tak terhitung jumlahnya di langit sambil berbicara tanpa suara. Dia membungkuk dalam-dalam dan meraung. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya di langit pertama-tama mandek sesaat, dan mereka segera mengerti bahwa pria di depan mereka tidak hanya menyelamatkan mereka, tapi juga memiliki keajaiban surga dan bumi seperti roh api, dan kemudian pengorbanan yang luar biasa seperti itu. Dengan rencananya, puluhan ribu tubuh jiwa di depan Xiao Yan semuanya berubah menjadi kekuatan murni dan berkumpul menjadi sekelompok cahaya. Tetap di depan Xiao Yan sedikit mengernyit dan melihat kelompok cahaya. Dari kelompok cahaya dia merasakan fluktuasi jiwa yang sangat menakutkan, dan fluktuasi ini sangat murni, tanpa kotoran. Ini adalah asal-usul jiwa. Xiao Yan ingat bahwa dia juga menangkap sebuah kelompok ketika dia berada di klan jiwa dari benua Doki. Akan kutunjukkan sesuatu padamu setelah kau pergi. Seharusnya itu adalah harta rahasia bahwa pria berbaju hitam itu membunuh keluargamu. Di belakang Xiao Yan, suara Raja Naga Emas datang. Dia menoleh dan melihat bahwa yang terakhir juga melayang dari langit. Selanjutnya,
Saya hanya pergi ke lubang besar yang ditinggalkan oleh pria berbaju hitam untuk menemukan sesuatu, asal-usul jiwa, Xiao Yan bergumam perlahan di mulutnya, sekarang dia secara alami mengerti apa ini, dan dia tidak peduli apa yang dikatakan Raja Naga Emas, jiwa adalah akar dari semua makhluk di dunia, semua hal di dunia memiliki jiwa, dan jauh di dalam jiwa, ada jejak asal-usul jiwa. Ini adalah akar kelahiran jiwa energi aneh, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu untukmu, sebuah kata yang lembut, tetapi tiba-tiba menyebabkan kelompok cahaya jiwa melepaskan kilau samar-samar, seolah-olah ada banyak informasi yang keluar darinya. Xiao Yan diam-diam menerima informasi itu, ada terlalu banyak asal jiwa yang kuat dalam kelompok cahaya jiwa, tetapi tidak ada kebijaksanaan spiritual di dalamnya, hanya beberapa kebencian yang tersisa sebelum dia mati sepenuhnya, menunggu emosi ini, cukup sulit untuk benar-benar memurnikannya, jika mereka diserap tanpa pandang bulu, mereka pasti akan mempengaruhi pikiran, tapi kata-kata Xiao Yan baru saja secara diam-diam menghilangkan emosi negatif yang tersembunyi ini. Ini adalah jenis lain dari penghiburan kebijaksanaan dari asal-usul jiwa-jiwa ini, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di masa hidup mereka, bahkan jika mereka mati, menggunakan kekuatan pada akhirnya akan membuat sulit bagi orang-orang yang membunuh mereka. Meskipun tampaknya mudah untuk meredakan mereka, setidaknya orang-orang dari ras iblis tidak akan pernah mengatakan ini, dan mereka juga tahu bahwa Xiao Yan membantu mereka membunuh mereka. Kepada pembunuh mereka, duduk bersila dan hati-hati mengintegrasikan asal jiwa kita, seberapa jauh Anda dapat mencapai tergantung pada keberuntungan Anda. Tubuh jiwa dari langit tampaknya berbicara dengan Xiao Yan, terima kasih, senior. Xiao Yan juga duduk bersila ketika dia mendengar kata-kata itu, menyesuaikan kondisinya untuk menyerap kekuatan jiwa yang paling murni. Xiao Yan duduk bersila di tanah datar, di depannya, sekelompok cahaya berukuran sekitar setengah zang tergantung ringan, kilau lembut dan murni terus menyebar keluar darinya, menyinari bilah rumput di sekitarnya, membuat sekelilingnya, rerumputan yang telah habis langsung menjadi subur dan hijau. Kekuatan sumber jiwa ini benar-benar murni, tetapi sangat sulit bagi para senior ini, gumam Xiao Yan. Xiao Yan menatap kelompok cahaya jiwa, menghela nafas lega, dan segera mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh kelompok cahaya. Dengan kontak ini, Xiao Yan bisa merasakan luasnya yang memenuhi kelompok cahaya jiwa. Kekuatan asalnya jiwa perasaan itu, bahkan dengan kekuatan jiwa Kaisar Xiao Yan, tidak bisa tidak membuat jiwa di antara kedua alisnya terasa sangat hangat. Jiwa alam Kaisar dibagi menjadi 4 level awal, level keabadian, level santo transendensi, dan level penyempurnaan. Raja Naga Emas berkata perlahan, kelompok cahaya jiwa perlahan berfluktuasi dalam penyerapan Xiao Yan, dan semburan suara renyah seperti percikan air datang dari penutup Tianling, dan kekuatan jiwa asli terus disuntikkan ke dalam jiwa Xiao Yan. Bahwa perfusi seperti itu, keracunan samar muncul di wajah sosok kecil yang dibentuk oleh jiwa di atas kepala Xiao Yan. Di bawah pembungkus jiwa-jiwa asli ini, dia merasa bahwa jiwanya seperti dikelilingi oleh menyusup dalam cahaya yang hangat, rasanya seperti janin dalam kandungan. Lapisan-lapisan kristal aneh yang samar diam-diam muncul di permukaan jiwa, dan ketika Anda melihatnya dengan samar, itu seperti sosok manusia nyata, sangat ajaib. Ini adalah kekuatan jiwa Kaisar Realem. Lapisan-lapisan kristal aneh yang samar sebenarnya adalah lapisan pelindung yang dapat menahan serangan jiwa, dan diam-diam muncul di permukaan jiwa untuk melindungi jiwa yang paling rentan. Dalam kelompok cahaya jiwa, ada kekuatan sumber jiwa yang sangat menakutkan. Kekuatan sumber ini hanya diringkas dari jutaan tubuh jiwa yang ditangkap oleh pria berbaju hitam. Sebelum sumber jiwa yang begitu besar, bahkan Xiao Yan, ini adalah perasaan kecil dari tidak berarti, karena semakin banyak asal jiwa diserap oleh Xiao Yan, lingkaran fluktuasi tak terlihat, juga berpusat pada Xiao Yan, perlahan menyebar, tiba-tiba menjadi sunyi, dan paksaan tak terlihat menyebar seketika.
apakah koleksinya berhasil? Setelah kelompok cahaya sumber jiwa senior itu hampir menghilang, semua kelompok cahaya juga bergabung ke dalam tubuh Xiaoyan, dan ruang kecil yang awalnya diisolasi oleh pria berbaju hitam juga bergetar hebat, dengan suara dimensi yang berbeda mulai perlahan pecah. Xiaoyan sudah lama bangun dan keluar dari kondisi kultivasi, semua energi sumber jiwa yang dia serap sebelumnya disimpan di ranah jiwa, karena Raja Naga Emas dan Xiaoyan baru saja berkata, Xiaoyan sendiri juga jelas bahwa dibutuhkan banyak waktu untuk menyerap sumber jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Jika Anda bisa pergi ke rumah Yue untuk menemukan tempat yang aman untuk membuat rencana, jika tidak jiwa akan rusak parah, dan kerugiannya akan lebih dari kehilangan, segera, juga untuk menyerap sumber jiwa dan menyimpannya di alam jiwa untuk membuat rencana. Melihat krisis segera teratasi, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Sepertinya kali ini aku pergi ke rumah Yue untuk menangani masalah ini dan pergi untuk mundur dengan baik, melahap asal-usul jiwaku dan berlatih beberapa pertempuran, keterampilan. Jika tidak di benua ini di mana yang kuat seperti awan tidak mungkin berjalan sama sekali, tidak heran dia berpikir begitu, setelah semua musuh yang dihadapi Xiaoyan kali ini terlalu kuat, dan hanya ada sedikit cara untuk menghadapinya. Dengan sebuah rencana, dia juga melangkah maju untuk menggunakan kekuatan jiwanya untuk membangunkan kedua gadis itu. King Yuan jelas mencoba yang terbaik untuk menghabiskan ki pertempurannya. Dia tidak bisa bangun dalam waktu singkat, dan dia masih dalam keadaan koma. Dengan bantuan Xiaoyan, dia perlahan terbangun. Begitu dia bangun, dia melihat sebuah lubang besar di kejauhan, dan buru-buru bertanya kepada Xiaoyan, pria berbaju hitam itu seharusnya adalah pembunuh keluargamu yang telah dikabarkan di Qingcheng baru-baru ini, tetapi bagaimana dengan monster yang menjelma di bagian belakang? Bagaimana Anda menyelesaikannya? Dalam menghadapi banyak masalah Yueru, Xiaoyan juga sakit kepala, dan dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bunuh diri, jadi dia harus berbohong dan berkata, saya tidak tahu. Tepat ketika Anda pingsan, tubuh monster itu berkedut sebentar lalu membeku. Itu meledak, tapi memang mati. Yue Yu tentu saja tidak akan percaya omong kosong Xiaoyan, tetapi setelah krisis segera dicabut, dia tidak peduli dengan keraguan ini, dan prioritas utama adalah menyelamatkan ayahnya. Dengan suara, ruang kecil asli langsung hancur, dan pemandangan orang-orang yang datang dan pergi di jalan dipulihkan. Yueru berjalan di depan dan memimpin, Xiaoyan mengikuti di belakang dengan King Yuan di tangannya, lengan. Xiaoyan, ketika saya memegang King Yuan, saya merasa bahwa ki pertempuran dan bahkan kekuatan jiwa di tubuh saya pulih dengan sangat cepat. Xiao Yi juga sangat enggan untuk kembali ke Nanjing, jadi dia mengubahnya sedikit, dan ingin menjadi satu. Gadis kecil itu tampak seperti sedang mengikuti Xiaoyan, tapi dia kembali dengan enggan di bawah peringatan Xiaoyan, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Sepanjang jalan, bahkan jika dia baru saja mengalami momen hidup atau mati, Yueru tampaknya memimpin dengan tenang, karena dia juga tahu bahwa waktu ayahnya hampir habis. Mereka yang tidak setuju akan mengambil kesempatan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sebelum tiba di jalan di rumah keluarga Yue, Xiaoyan dan Yueru juga membuat rencana. Setelah memasuki halaman, mereka akan bertindak secara terpisah. Yueru membawa King Yuan ke ruang tunggu untuk beristirahat, dan kemudian datang untuk menemui Xiaoyan. Yan langsung pergi ke tujuan, dan kemudian perlahan berjalan menuju istana besar yang tidak jauh. Dalam perjalanan, Yueru memberi tahu Xiaoyan bahwa keluarga Yue mereka tidak damai sekarang. Dengan kata lain, ada beberapa perbedaan dalam keluarga Yue, hanya beberapa kroni yang tahu tentang cedera serius ayahnya, jadi perawatannya juga dilakukan dalam gelap. Mendekati rumah yang sangat megah, Xiaoyan terkejut melihat bahwa ada banyak orang berkerumun di pintu, dan orang-orang ini semua mengenakan jubah alkemis, dengan beberapa helai di dada mereka. Riak perak yang mempesona dengan bangga menunjukkan identitas mereka, dan peringkat. Ini adalah junior dari keluarga kami,
dan kamu tentu saja tidak layak disebut. Yueru juga melihat apoteker di pintu dan berkata, di jalan-jalan di mana orang datang dan pergi, semua orang yang lewat akan mengalihkan pandangan mereka yang iri dan kagum ke sekelompok alkemis yang saling berbisik. Aristokrat, ikuti aku. Yueru membawa Xiao Yan dan yang lainnya ke dalam kompleks keluarga Yue dari jalan kecil. Xiao Yan juga tahu bahwa Yueru jelas-jelas melakukan ini untuk menghindari perselisihan klan tentang orang-orang mana yang diatur di kompleks keluarga Yue. Nona, kamu kembali. Tepat setelah memasuki gerbang, seorang pelayan cantik buru-buru berjalan keluar dari samping, dan kemudian berkata dengan lembut kepada Yueru. Yueru mengambil King Yuan dan berpisah dari Xiao Yan, dan pelayan itu pergi, untuk memimpin jalan ke depan, mengikuti di belakang pelayan dengan tergesa-gesa. Mata Xiao Yan menyapu rumah mewah ini, bangunan yang menjulang tinggi dan megah membuatnya diam-diam mengangguk sedikit, mengesampingkan hal-hal lain, keluarga Yue ini memang layak untuk King Cheng. Salah satu dari 3 keluarga besar, seperti kekayaan pasti di luar jangkauan orang biasa.